Jumpa dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Semua sahabat rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nonton sampai habis. Kali ini saya angkat preview atau pertandingan antara Maroko dan Prancis di semifinal yang baru akan dimainkan pada pukul 02.00 Kamis dini hari nanti malam atau subuh. Rekan saya, Trias Kuncayono, yang bersama-sama dengan saya di Kompas atau di Harian Kompas selama lebih dari 30 tahun. Dia menulis di Kredensial tentang politik dan sepak bola. Ada tulisannya yang menggugah saya, di mana Trias yang biasa saya sapa dalam keakraban sebagai Romo menulis bahwa Piala Dunia 2022 ini melahirkan sejarah dan beberapa kejutan yang mungkin saja terlupakan atau terpinggirkan oleh sebagian besar masyarakat sepak bola. Qatar adalah negara muslim pertama dan negara di kawasan Timur Tengah pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia. Padahal Qatar sendiri belum pernah meloloskan tim nasionalnya ke puncak persaingan sepak bola dunia. Berbeda dengan Arab Saudi atau Iran yang sudah lebih dari sekali meloloskan tim nasionalnya ke Piala Dunia. Kejutan berikut adalah atau sejarah berikut adalah Arab Saudi yang memukul juara dunia 2 kali Argentina di babak penyisihan grup. Dan rentetan sejarah atau kejutan masih terus berlanjut. Dan pelaku kunci utama dari sejarah dan mungkin akan terus berlanjut sampai dengan final adalah salah satu tim dari Timur Tengah pula, tetapi masuk dalam zona Afrika untuk urusan sepak bola, yaitu Maroko. Maroko saat ini melaju ke 4 besar dan menjadi satu-satunya tim dari zona Afrika yang pernah menembus semifinal. Dan perjalanan Maroko dilewati dengan kejutan demi kejutan. Setelah memukul Belgia di penyisihan grup, Maroko melanjutkan supremasinya dengan menaklukkan tim-tim elit Eropa dengan menggusur Spanyol di 16 besar, kemudian menggusur Portugal di 8 besar, dan di 4 besar bukan tidak mungkin Maroko kembali akan mengejutkan dan mencatat sejarah lagi dengan menyingkirkan juara bertahan Prancis yang baru akan dimainkan Kamis dini hari nanti. Nah, kita lihat dari persoalan teknisnya di lapangan. Baik pelatih Maroko, Walid Regragui, maupun pelatih Prancis, Didier Deschamps, akan memainkan pola permainan yang agak berbeda. Deschamps di kubu Prancis akan memainkan pola 4-2-3-1, sementara Regragui akan memainkan pola permainan 4-1-2-3. Sekilas, kalau melihat dari pola permainan yang akan ditampilkan kedua pelatih, Prancis akan bermain lebih defensif karena menempatkan hanya satu penyerang di depan. Sementara Maroko terlihat lebih ofensif nantinya karena ada 3 penyerang di depan dengan pola 4-1-2-3. Namun sebetulnya di balik pola ini kedua tim memiliki kekuatan yang terbalik. Prancis akan lebih dominan dalam ketajaman serangan, sementara Maroko akan lebih kuat dalam bertahan. Mengapa saya katakan demikian? Dari materi-materi pemain yang dimiliki kedua tim, Prancis memiliki sejumlah pemain yang mempunyai naluri menyerang sangat kuat dan sangat tajam. Dan itu ada pada 5 pemainnya, bahkan 6 pemain. Katakan saja, selain penyerang tunggal Olivier Giroud, ada 2 penyerang sayap, Kylian Mbappe di kiri dan juga Ousmane Dembele di kanan. Dan mereka dilapisi oleh 3 pemain di lini tengah, yaitu Griezmann dan juga Rabiot dan Tchouaméni. Ke-6 pemain ini memiliki ketajaman mencetak gol sangat baik.
Ini berbanding terbalik dengan Maroko. Maroko walaupun menempatkan 3 penyerang, namun mereka tidak memiliki naluri mencetak gol lebih tinggi dibandingkan para pemain Prancis. Penyerang tunggal yang mencetak gol satu-satunya untuk menyingkirkan Portugal di 8 besar, yaitu En-Nesyri, dia akan diapit oleh 2 pemain lainnya, Boufal di sayap kiri dan juga Ziyech di sayap kanan. Sementara dalam formasi 4-1-2-3, maka 2 pemain yang melapis Boufal, En-Nesyri dan Ziyech adalah Amala dan Ounahi. Nah, kedua pemain ini tidak banyak melakukan gerakan menyerang, tetapi mereka lebih banyak berada di lini tengah untuk menghadang serangan-serangan dari lawan. Sementara pemain yang menggantung di belakang adalah Amrabat. Nah, dia ini berperan sama baiknya atau fungsinya sama dengan Antoine Griezmann di kubu Prancis. Nah, kita lihat ketika menyerang, Prancis biasanya menggerakkan atau memainkan seluruh gelandangnya, ketiga gelandang yaitu Griezmann, Mbappe dan Dembele di sayap kanan untuk mendukung Giroud. Tetapi ada 2 pemain lain yang menggantung di tengah, yaitu Tchouaméni dan Rabiot. Ini pun ikut menyerang, sehingga ketika menyerang, walaupun Prancis bermain dengan pola sedikit kelihatan bertahan, tetapi dalam implementasi permainan mereka sangat kuat dan tajam dalam menyerang. Sementara Maroko walaupun dalam pola yang diterapkan oleh pelatihnya 3 penyerang di depan, tetapi mereka sangat kuat dalam bertahan, dan ini yang membuat Maroko setelah memainkan 5 pertandingan sampai dengan babak 8 besar hanya memasukkan 5 gol, berbanding terbalik dengan Prancis yang telah mencetak 10 gol. Karena Maroko lebih banyak mengkonsentrasikan permainan pada pertahanan. Dan kita lihat ketika bertahan atau ketika ditekan oleh lawan, ada sejumlah pemain di lini tengah. Boleh dikatakan ada 6 pemain di lini tengah, di mana kedua sayap, Boufal di kiri dan Ziyech di kanan, akan turun ke lini tengah untuk bertahan bersama-sama dengan Amala dan juga Amrabat dan Ounahi untuk membuat 5 pemain sampai 4 pemain berada di lini pertahanan atau lapangan tengah Maroko, sehingga kita lihat tim-tim kuat dan mempunyai naluri menyerang yang sangat baik. Belgia, Spanyol dan Maroko gagal mencetak gol ke gawang Maroko, di mana kita lihat di babak penyisihan Maroko menghempaskan Belgia dengan skor 2-0. Kemudian di babak 16 besar Maroko menahan Spanyol 0-0, dan di 8 besar Portugal yang diperkuat salah satu bintang utamanya Cristiano Ronaldo tidak mampu menjebol gawang Maroko. Karena mengapa? Ada 5-6 pemain Maroko yang bertahan secara baik di lini tengah, dan ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Prancis nantinya kalau ingin mencetak gol dalam 90 menit untuk meraih kemenangan. Tetapi kalau tidak terjadi, bukan tidak mungkin Maroko akan memperpanjang kejutan di Piala Dunia kali ini. Nah, saya ingin membahas secara khusus juga pemain di lini tengah Maroko, pemain bernomor punggung 8, yaitu Ounahi. Ketika menghadapi Portugal atau sebelumnya Spanyol, pemain ini sangat energik dan pergerakannya luar biasa cepat, terutama dalam 20-30 menit pertama. Dan ketika melawan Spanyol, pelatih Luis Enrique sampai terkaget-kaget ada seorang pemain di tim mediocre yang bermain sangat baik, yang adalah Ounahi. Bahkan Enrique sendiri menyebut, saya terkaget-kaget ada seorang pemain yang begini hebat di kubu Maroko. Nah, pergerakan Ounahi ini sering dia melakukan atau menggiring bola secara tunggal menerobos pertahanan lawan, dan keberaniannya menggiring bola atau mendribble bola inilah yang membuat dia menjadi perhatian khusus ketika melawan Spanyol. Dan bukan tidak mungkin kalau lini tengah Prancis tidak hati-hati menutup pergerakan Ounahi ini,
dia bisa akan mengawali kemenangan bagi Maroko. Tetapi pergerakan Unai di sayap kanan ini tentu akan menghadapi hambatan yang cukup serius dari kubu Prancis, karena di blok Prancis ada 3 pemain dengan mobilitas yang baik, bahkan kecepatan yang juga tidak kalah hebatnya dengan Unai, yaitu ada Hernandez di bek kiri, kemudian ada gelandang kiri Rabiot, dan juga penyerang sayap Kylian Mbappe. Ketiga pemain ini yang akan mencoba menghadang gerakan Unai nantinya, dan kita akan bisa menyaksikan sebuah pertarungan baik individu maupun tim dari Maroko dan Prancis yang akan sangat menegangkan selama 90 menit. Dan untuk menjadi kunci bagi kedua tim nantinya ada sosok Griezmann dan Amrabat. Griezmann di kubu Prancis dan Amrabat di kubu Maroko. Kedua pemain ini akan menjadi mesin atau motor serangan bagi masing-masing timnya. Dan kita lihat agak sedikit berbeda fungsi Griezmann dan Amrabat. Griezmann oleh pelatih Didier Deschamps dimainkan sebagai playmaker, tapi juga sebagai ancaman penyerang bagi pertahanan lawan. Dan peranan Griezmann sebagai pencetak gol ini telah dia perlihatkan ketika dia bermain di klub Atletico Madrid Spanyol maupun Barcelona Spanyol, dan dia sangat subur di kedua klub tersebut dalam mencetak gol. Namun peranannya di tim nasional Prancis sebagai pencetak gol sedikit dikurangi oleh Deschamps, karena Deschamps memiliki pemain-pemain yang memiliki naluri mencetak gol lebih baik pada diri Olivier Giroud, Mbappe, dan juga Dembele, sehingga Griezmann lebih difungsikan sebagai pengatur serangan lewat umpan-umpannya yang sangat akurat. Nah, sementara di kubu Maroko, Amrabat lebih difungsikan oleh pelatih Walid Regragui untuk lebih bertahan. Jadi kalau Griezmann di kubu Prancis lebih menyerang dengan umpan-umpan maupun pergerakan tanpa bola, maka Amrabat lebih banyak bertahan untuk mengatur dan membangun serangan Maroko. Dan inilah kedua pemain yang akan menjadi kunci keberhasilan kedua tim nanti malam. Dan kita lihat apakah ketajaman serangan Prancis bisa menembus pertahanan yang kokoh dari Maroko. Dan masihkah Maroko membuat kejutan? Sebaiknya kita tunggu. Ikuti terus analisis Bung Yes yang tajam, cepat, dan akurat hanya di Rai Soccer TV. Bola itu bulat. Giring terus!